Saat ini, banyak wanita yang mendekat untuk menggodanya. Kalau dulu dia tidak akan pernah memperhatikan orang lain, apalagi menghadiri acara seperti ini. Namun, melihat Adira memperlakukannya seolah dia tidak ada, Baim berbalik dan mulai mengobrol dengan orang-orang di sampingnya. Alexa ingin tertawa, tapi tidak bisa. Jadi dia berbalik dan bertanya pada Adira, bagaimana rasanya menjadi asisten Baim? Kemalasannya membunuhku. Aku belum pernah bertemu orang yang lebih malas dari dia. Adira tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kamu tidak menyukainya? Anggap saja, aku sudah terbiasa dengannya, jawab Adira tanpa menahan diri. Sebenarnya, dia cukup mudah diatur. Seringkali dia cukup patuh. Adira adalah orang yang seharusnya dijinakkan, tapi mengapa Baim selalu menjadi orang yang berkompromi? Siapa sebenarnya yang menjinakkan siapa, Adira? Apa kau tidak menyadarinya? Dari semua orang di dunia ini, hanya kau yang bisa mendekatinya. Sedangkan, mereka yang berharap bisa dekat dengannya, bisa membentuk antrian di seluruh dunia. Alexa menyaksikan Baim menolak rayuan wanita lain dan berkata dengan makna yang lebih dalam, pria seperti dia sangat malas. Lebih baik kamu menjadi asistennya seumur hidup, kalau tidak, dia mungkin tiba-tiba menemukan orang lain yang menarik minatnya. Dia hanya mengira aku mudah ditindas, ejek Adira. Pria seperti dia tidak mau repot bertemu orang baru, dan memiliki kepribadian yang aneh. Sebaiknya kamu menjaganya dengan baik. Jangan khawatir, aku sudah bisa mengendalikannya, kata Adira dengan percaya diri. Dia akan memulai film baru, semua berkat aku. Kalau begitu kamu harus bergegas dan membantunya menyiapkan minumannya. Ada begitu banyak wanita yang mengelilinginya, kata Alexa sambil menunjuk Baim dengan dagunya. Adira menoleh dan langsung mengeluh, dia tidak bisa minum terlalu banyak. Setelah berbicara, Adira segera menyerbu, tetapi di tengah jalan, dia secara tidak sengaja menabrak seseorang. Gelas wine di tangan wanita itu terbalik ke seluruh tubuh wanita itu. Adira menghentikan langkahnya dan segera meminta maaf, maaf, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Kamu dari agensi mana? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Dasar gadis kikuk. Dua wanita memelototi Adira. Mereka tampaknya memiliki latar belakang yang cukup berpengaruh. Tahukah kamu betapa mahalnya gaun Darby? Sekarang karena sudah berlumuran anggur, dia tidak bisa memakainya lagi. Aku benar-benar tidak sengaja. Adira dengan panik membungkuk meminta maaf. Lupakan saja Margareta, keluarlah bersamaku untuk berganti pakaian. Tuliskan namanya dan kirimkan tagihannya. Tidak perlu mempersulitnya, kata wanita yang dikenal sebagai Darby dengan lembut. Dia tampak memahami kesalahan Adira, namun kenyataannya, dia tidak berniat melepaskannya begitu saja. Kirimkan dia tagihannya. Gaun seperti ini, bahkan jika Adira mengerjakan gajinya saat ini selama 10 tahun ke depan, dia tidak akan mampu membayarnya. Wajah Adira menjadi pucat. Mengapa aku tidak mencucinya untukmu? Cuci? Kamu ingin Darby kita memakai sesuatu yang sudah dicuci dan kusut? Kamu dari agensi mana? Hubungi bosmu. Apakah kamu staf hotel? Mungkin. Wanita itu tidak tahu identitas Adira, jadi masuk akal baginya untuk menanyakan bosnya dalam keadaan seperti ini. Adira memandang Baim dengan putus asa. Dia awalnya mengira dia tidak memperhatikan apa yang terjadi, tapi yang mengejutkan, dia segera berjalan mendekat dan berhenti di sampingnya. Sementara itu, Alexa yang telah menontonnya beberapa saat, terus menikmati pertunjukan dari pinggir lapangan. Apa yang telah terjadi? Mendengar pertanyaan Baim, wanita itu langsung tersenyum, oh, itu Adira. Pelayan ini menghancurkan gaun Darby. Jadi kami sedang menanganinya. Terima kasih atas perhatian Anda. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Baim merespons dengan dingin.
Dia kemudian menundukkan kepalanya dan menatap Adira. Katakan padaku, apa yang terjadi? Aku melihat orang-orang mencoba memaksamu untuk minum, jadi aku mencoba bergegas menghentikan mereka. Tapi, aku tidak sengaja bertemu dengan dua orang ini. Maksudku DARBY. Dia bilang aku harus membayar gaunnya, tapi bagaimana saya mampu membelinya? Adira menelan beberapa kata terakhirnya. Kedua wanita itu terdiam, penasaran apa hubungan Adira dengan Baim yang mengejutkan mereka. Baim langsung menuangkan segelas anggur di tangannya ke gaun Derby juga dan berkata, "Aku tidak suka kalau orang lain menindas temanku. Aku akan membayarmu untuk gaun ini, sekarang gaun itu menjadi milikmu. Karena aku pemiliknya, aku bisa melakukan apapun yang aku mau dengannya. Perhatikan baik-baik wajah ini. Dia adalah asistenku, bukan pelayan sembarangan. Lain kali jika kamu ingin mengancam seseorang, ketahuilah dengan siapa kamu berurusan terlebih dahulu." Baim melingkarkan lengannya di leher Adira sambil berbicara. Nada dingin. Dan sebelum kedua wanita itu bisa menjawab, dia menyeretnya keluar dari ruang perjamuan. Saat dia berjalan keluar, dia berkata pada Kenzi, "Aku tidak suka tempat seperti ini. Aku akan pergi dulu." Kenzi memicingkan matanya ke arahnya. Apakah dia datang ke sini hanya untuk menimbulkan masalah? Namun, ketika dia menoleh dan melihat senyuman di wajah istrinya, dia menyadari Baim baru saja mentraktir mereka dengan pertunjukan yang bagus. Selama Alexa menikmati pertunjukannya, itu yang terpenting. Kenzi, menurutmu kapan Adira akan menyadari apa yang terjadi? Dia mungkin tidak menyadarinya. Dia hanya pura-pura tidak tahu, jawab Kenzi sambil kembali menghadap kerumunan. Adira bukan Gilang. Bahkan Gilang terkadang berpura-pura memiliki EQ yang rendah, apalagi seseorang yang sensitif seperti Adira. Kenyataannya, Alexa juga mencurigai Adira berpura-pura bodoh. Mungkin dia tidak mau mempercayai Baim, jadi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sementara itu, begitu mereka keluar dari hotel, Adira melepaskan diri dari cengkeraman Baim dan berpegangan pada pohon di pinggir jalan. "Aku baru saja melihat Alexa dan kamu sudah menyeretku pergi. Sebagai asistenku, kamu membiarkan dirimu diintimidasi. Apakah kamu sebodoh itu sampai tidak tahu cara melawan?" Baim menariknya ke arahnya lagi. "Jika aku melihat seseorang menghinamu lagi, aku akan langsung menghancurkan gelas anggurku ke kepalanya. Sejak kita keluar, ayo kita temui sutradara untuk filmmu selanjutnya." "Aku sudah mengatur pertemuan dengannya," tiba-tiba Adira menyarankan. "Aku tidak pergi." Baim merasa Adira terus-menerus menantang kesabarannya. "Aku sudah berjanji bahwa kamu akan datang, jangan membuatku tampak tidak bisa dipercaya. Aku membantumu membayar gaun itu malam ini. Pertama beritahu aku bagaimana kamu berencana membayarnya kembali." Baim tiba-tiba teringat bahwa dia telah kehilangan cukup banyak uang malam ini, jadi dia menyilangkan tangannya dan menanyai Adira. "Bagaimana kamu ingin aku membalas budimu?" Adira mencengkeram pakaiannya. "Biar ku beritahu, aku menjual keahlianku, bukan tubuhku. Kamu punya keterampilan untuk dijual?" Baim menatapnya sambil tersenyum tipis. "Aku tidak akan mempersulitmu. Datanglah ke rumahku dan bantu aku mencuci pakaian dalamku selama sebulan dan kita akan menyebutnya impas." "Apakah kamu mesum? Apa kamu tidak tahu cara mencuci celana dalammu sendiri?" "Aku malas." Setelah berbicara, Baim maju beberapa langkah. Melihat Adira tidak mengikutinya, dia berbalik dan bertanya, "Apakah kita tidak akan pergi menemui direktur?" "Tentu saja." Adira mendengus, berpura-pura marah. Tapi kenyataannya, dia berusaha menyembunyikan pipinya yang memerah, "Menyuruhku mencuci celana dalammu. Sebaiknya kau suruh aku menghangatkan tempat tidurmu, dasar orang tua mesum." Kenyataannya, jika seseorang meminta Adira menjelaskan hubungannya dengan Baim,
dia sebenarnya tidak akan bisa menjelaskannya. Hidupnya selalu sederhana. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang tertarik padanya. Terutama karena dia tidak tahu apakah tubuhnya akan sakit lagi. Yang dia inginkan hanyalah menjalani hidupnya dengan baik. Selama dia menghabiskan waktu bersama Baim, dia tentu saja tidak menyadari cara Baim memperlakukannya berbeda dari orang lain. Meski dia terlihat malas, kenyataannya, dia sudah membuat banyak pengecualian untuknya. Dia sangat menyadari hal ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.